Wah, teman-teman, nggak kerasa nih ya bahwa tes online TKD BUMN tahun 2022 tinggal menghitung hari aja nih ya untuk penutupannya. Nah, pasti masih ada di antara teman-teman semua yang belum mengikuti ujian tes TKD online dan juga core value. Ya, maka teman-teman di videoku kali ini kita akan membahas nih ya 5 materi yang sangat besar nih kemungkinannya akan keluar ya tipenya di soal tes TKD teman-teman semuanya ya. Itu ada terkait waktu bersama-sama, kemudian perbandingan, kemudian tabungan, hubungan X dan juga Y, dan yang terakhir adalah terkait himpunan. Oke, gak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja ya kita mulai ke soal yang pertama. Bel pertama berdering setiap 8 menit. Bel kedua berdering setiap 15 menit. Kedua bel dibunyikan bersamaan pada pukul 7:18 menit. Kedua bel akan berbunyi bersama lagi pada pukul. Nah, teman-teman, cara mengerjakan soal ini dengan cara apa, teman-teman? Oke, kalian ingat nggak materi terkait KPK dan juga FPB, teman-teman? Ya, ini materi waktu SD dulu. Nah, untuk mengerjakan soal jenis ini, kita menggunakan KPK ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus mencari nih faktor dari ya, bel pertama kan berdering setiap 8 menit. Faktornya berapa sih ya? 8, berarti kan 2 dikali 4, kemudian 2 dikali dengan 2. Ya, ini adalah faktornya teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang 15 menit ya, artinya berapa kali berapa teman-teman? Oke, 3 dikali dengan 5 ya. Ini adalah faktornya. Untuk yang 8 berarti 2 dikali 2 dikali 2 ya, atau 2 pangkat 3. Kemudian untuk yang 15 yaitu 3 dikali dengan 5. Oke, nah dalam KPK ada 2 aturan teman-teman ya. Yang pertama aturannya itu adalah angka yang sama dengan pangkat terbesar. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah angka yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya. Artinya antara angka 8 ataupun angka 15 ini ya, dia itu dari faktornya itu dia tidak punya kesamaan, teman-teman. Oke, langsung kita masuk aja nih ke pembahasan soalnya. Syarat yang pertama adalah angka yang sama dengan pangkat terbesar. Apakah dari faktor 8 dan 15 ada angka yang sama, teman-teman? Nggak ada ya, karena kan di sini 2 pangkat 3, di sini 3, kemudian 5. Ya, berarti kita masuk ke syarat yang kedua. Angka yang berdiri sendiri, ya, yaitu 2 pangkat 3, ya, kemudian 3 dan juga 5. Kali 3 kali 5. Ya, 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 dikali 3 yaitu 24 dikali 5. Berapa teman-teman? Oke, 120 ya, artinya 120 menit. Nah, 120 menit kalau diubah ke jam berapa teman-teman? Oke, berarti menjadi 2 jam ya. Artinya, kedua bel ini akan berbunyi bersama lagi setelah 2 jam dari pukul 7:18. Maka 7:18 kita tambahkan 2 jam teman-teman ya. Menjadi pukul 9:18 menit. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, diingat baik-baik ya, karena kemungkinan besar jenis soal ini akan keluar di soal teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Dari 48 orang mahasiswa di suatu kelas, 27 gemar matematika, 20 mahasiswa gemar fisika, dan 7 orang gemar matematika dan fisika. Banyaknya mahasiswa yang tidak gemar matematika dan fisika adalah, nah ini materi terkait himpunan ya teman-teman. Yuk kita buatkan dulu nih diagram Venn-nya ya. Oke, di situ ada 48 orang. Nah, himpunan semestanya itu adalah 48 ya secara keseluruhan. Oke,
Kemudian yang suka matematika, aku gambarkan dengan M. Itu ada 27 orang ya. Kemudian yang gemar fisika ya, teman-teman, itu ada 20 orang. F ya. Kemudian ada yang gemar keduanya, yaitu gemar matematika dan fisika. 7 orang. Oke. Nah, banyaknya mahasiswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Aku buatkan X ya. Oke. Totalnya itu ada 48, teman-teman. Ya, sama dengan yang hanya gemar matematika. Berarti kan 27 kita kurangkan dengan 7. Ya, karena biar nggak double nih. Jadi kita kurangkan dulu dengan yang gemar keduanya. Oke, agar kita memperoleh yang hanya suka matematika. Ya, HM, teman-teman. Oke, kita tambah dengan yang hanya suka fisika. Yaitu 20 orang, kita kurangkan dengan 7. Oke, baru kita tambahkan dengan yang gemar keduanya, yaitu 7 orang, ya. Tambah dengan yang tidak suka keduanya, X, ya. Nih, karena dia sekalipun di luar dari lingkaran-lingkaran ini, dia tetap menjadi bagian si 48 orang mahasiswa ini. Oke, maka 48 sama dengan 27 dikurang 7, yaitu 20, ya. Ditambah 13, ditambah 7 plus X. 48 sama dengan berapa, teman-teman? 40 plus X. Maka X adalah 48 dikurang 40. Yap, 8 orang. Jadi yang tidak gemar matematika dan fisika itu ada 8 orang, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat nih ke pengerjaan yang ini ya. Singkatnya, teman-teman, di sini kan ada min 7. Kemudian di sini ada 7. Ini sebenarnya bisa langsung kita coret, teman-teman. Ya. Jadi, cara lebih ringkasnya adalah 48 ya, keseluruhan mahasiswa sama dengan kita tuliskan aja secara total nih. Yang gemar matematika ada 27 orang. Kemudian yang gemar fisika itu ada 20 orang. Ya. Ini kan min 7-nya dia sisa 1, teman-teman. Ya, artinya kita kurangkan dengan yang gemar keduanya. Min 7 ya, gemar keduanya. Jadi nggak usah kita masing-masing kita kurangkan nggak usah. Jadi cukup satu kali aja min 7. Ya, ditambah dengan yang tidak gemar keduanya. Maka 48 sama dengan 40 plus X. X sama dengan 8 ya. Lebih cepat ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Jika X sama dengan 1/60 dan Y sama dengan 60%, maka ya, X-nya itu adalah 1/60. Kemudian Y-nya adalah 60/100 ya, karena 60%. Kita sederhanakan menjadi 6/10. Oke, teman-teman. Nah, kalau kalian tidak ingin untuk berapa sih 1/60 itu, mungkin kelamaan ya, teman-teman. Ya. Oke, kalian lihat aja ke penyebutnya ya. Di sini penyebutnya X itu adalah 60, kemudian penyebutnya Y adalah 10, teman-teman. Ya. Nah, logikanya gini. Ketika kalian misalkan punya 5 buah roti ya, kalian pengen bagiin ke 5 teman kalian. Nah, berarti kan 5/5 ya, artinya masing-masing akan mendapatkan 1 roti. Oke. Sedangkan kalau misalkan kalian pengen bagiin ke 10 teman kalian, berarti kan 5/10. Artinya penyebutnya akan lebih besar ya, teman-teman. Nah, maka setiap teman kalian itu cuma mendapatkan setengah roti doang. Oke. Artinya semakin besar penyebut ya, itu akan semakin kecil hasilnya. Oke. Dan yang kedua, teman-teman. Kalian lihat ya, ini kan kalau asumsi yang pertama berarti kan X kurang dari Y ya, karena di sini penyebutnya lebih besar. Ya, artinya hasilnya akan semakin kecil nih si X. Nah, yang kedua kalian lihat bahwa pembilang ya, pembilang kalau dianalogikan berarti yang akan kalian bagikan, oke, itu si Y ini lebih besar, yaitu angkanya 6. Ya, sedangkan si X itu angkanya 1. Oke. Maka tentu si X akan kurang dari Y ya, atau X lebih kecil daripada Y. Gitu ya, teman-teman. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang B ya, teman-teman.
X kurang dari Y. Oke, soal hubungan X dan Y ini kemungkinan sangat besar keluar di soal kalian. Mungkin bentuknya aja yang berbeda ya angkanya. Ya, tapi pasti yang ditanya hubungan X dan Y gimana sih? Gitu. Ya, teman-teman. Jadi silakan perbanyak lagi nih soal-soal teman-teman terkait hubungan X dan juga Y. Oke, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Diketahui 4 orang menggali selokan dalam 7 hari. Berapa tambahan orang yang diperlukan untuk menggali selama setengah hari? Ya, kalau lihat soal ini, aku udah berkali-kali contohkan. Ini merupakan soal apa teman-teman? Perbandingan berbalik nilai. Ya, karena biasanya yang ada berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan hari, itu biasanya berbalik nilai teman-teman. Ya, nah di sini ketika semakin banyak orang ya yang menggali, artinya akan dibutuhkan waktu yang semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika orangnya semakin sedikit, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Oke, maka disebut dengan perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Oke, kita buatkan tabelnya ya. Nah, ada 4 orang menggali dalam 7 hari, kemudian tambahan pekerja, artinya yang awal itu adalah 4, plus X. X itu adalah tambahan ya, menggali selama setengah hari, 0,5 hari. Ya, teman-teman. Oke, karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi langsung aja nih kita kalikan dengan apa, teman-teman? Yap, dengan teman di sampingnya, ya. Artinya, 4 dikali 7 sama dengan 4 plus X dikali 0,5. 28 sama dengan 4 dikali 0,5, 2 ya. Kemudian X dikali 0,5, 0,5X. Artinya 26 sama dengan 0,5X ya. Ini kan jadi dikurang 2. Oke teman-teman. Maka X adalah 26 dibagi 0,5 berapa? Oke, 52 ya. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Ya, diingat-ingat lagi ya. Dan di video-videoku sebelumnya juga kita sudah ngebahas nih terkait perbandingan baik itu senilai maupun berbalik nilai. Jadi buat yang belum tonton silahkan teman-teman tonton ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir teman-teman, yaitu soal yang kelima. Victor menabung di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Setelah 16 bulan, uang tabungannya menjadi 5.886.000. Maka, berapa tabungan awalnya? Yap, ini materi terkait tabungan, persentase bunga ya, ataupun kalau utang berarti berhubungan dengan cicilan. Ya, teman-teman. Oke, langsung aja nih. Berarti kan tabungan setelah 16 bulan ya, ini terdiri atas tabungan awal ditambah dengan bunga. Benar ya, teman-teman? Oke. Tabungan awal, maaf, untuk yang tabungan 16 bulan, ini adalah 5.886.000 ya. Sama dengan tabungan awal, aku simbolkan dengan T aja ya teman-teman. Tabungan awal ditambah dengan bunga. Bunganya berapa sih yang dia dapat setelah 16 bulan? Artinya kita cari ya 6% per 12, karena kan bunganya dalam 1 tahun. Ya. Artinya ketika 6% dibagi 12, itu kita sudah mendapatkan bunga dalam 1 bulan. Nah, si Victor ini menabung selama 16 bulan, berarti kita kali 16 bulan. Oke, dikalikan dengan tabungan awal ya, karena bunga itu merupakan kelipatan dari tabungan. Oke, kita lanjut teman-teman. 5.886.000 sama dengan T ya, plus ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 4 ya, menjadi 3, kemudian ini menjadi 4. Nah, yang 6 dengan 3 juga bisa kita coret, sama-sama bagi 3, ini menjadi 2, ini menjadi 1 atau habis. 2 dikali 4 ya, dikali T. Berapa teman-teman? 8 ya, ini ada persennya berarti menjadi 8% T. Oke,
5.886.000 sama dengan 1,08 T ya, karena ini kan 1 ya teman-teman, dan 8% itu adalah 0,08. 1 ditambah 0,08, 1,08 ya, T. Oke, maka T atau tabungan awal sama dengan 5.886.000 dibagi atau per 1,08. Berapa teman-teman? Yuk cepet. Berapa? Oke, Rp5.450.000 ya. Maka tabungan awal Victor ini adalah Rp5.450.000. Nah, setelah menabung 16 bulan menjadi Rp5.886.000. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, nah kalau nanti yang ditanya adalah berapa sih besar tabungan setelah 16 bulan, kalian bisa mengerjakan ya, berarti ini yang ditanya, yaitu X ya. Nah, tabungan awal pasti akan diketahui dan bunganya juga akan diketahui. Oke, teman-teman. Ya, kita sudah membahas 5 jenis soal TKD BUMN yang sangat besar kemungkinannya tipenya akan keluar, teman-teman ya, di soal tes teman-teman semua. Oke. Nah, buat kalian yang belum ujian, kalian masih punya waktu nih, teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Semoga ujiannya nanti dilancarkan, dan buat yang udah ujian, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan salam sukses!